Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna? Azunnu anna kunna bi khair insyaallah. Akhwat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan tambah pembahasan di materi tafsir kita, yaitu tentang al-fawaid wal istimbatat. Al-fawaid wal istimbatat, faidah-faidah dan istimbat hukum yang akan kita ambil dari buku kita di halaman 20. Nah, yang pertama, min lataifil Qur'ani annahu zakara kunyata Abi Lahabin wa lam yadhkur ismahu Abdul Uzza li'annahu ismu mukhalifun li syara'illah. Yang pertama, termasuk kelembutan bahasa Al-Quran, bahwasanya Al-Quran menyebutkan kunyah Abu Lahab, bahwasanya Al-Quran menyebutkan kunyah Abu Lahab, dan Al-Quran tidak menyebutkan namanya, yaitu Abdul Uzza, karena dia adalah nama yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Abdul Uzza tidak diperbolehkan karena dia adalah salah satu nama berhala. Yang kedua, min dalaili sidqil Qur'ani annahu akhbara an Abi Lahabin wa zawjatihi Ummi Jamilin annahuma sayamutani 'alal kufri famata walam yu'mina. Termasuk di antara dalil atau bukti kebenaran Al-Quran bahwa dia adalah akhbaro, bahwasanya Al-Quran mengabarkan tentang Abi Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil, bahwasanya keduanya akan meninggal dalam keadaan kafir. Apakah benar ya Al-Quran itu menyatakan seperti itu? Ternyata dilihat dari sejarah bahwasanya memang betul keduanya meninggal dalam keadaan kafir. Maka di sini dijelaskan famata walam yu'mina, lalu keduanya meninggal dan keduanya belum sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qarabatul mar'i minal akhyari la tanfa'uhu 'indallah idza lam yakun mu'minan kama annal qarabata la tanfa'ul insana 'indallahi fakadzalikal malu wal auladu. Yang ketiga, kerabat seseorang, ya, karib kerabat seseorang minal akhyar, sekalipun itu adalah orang pilihan, ya, yang paling dekat dengan kita, la tanfa'uhu indallah, tidak bermanfaat di sisi, tidak dapat memberikan manfaat seseorang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun mu'minan, apabila dia tidak beriman kepada Allah. Kama annal qarabata la tanfa'ul insal, sebagaimana kerabat tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
maka begitu juga harta dan anak-anak. Jadi karib kerabat tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia di sisi Allah. Begitu juga harta dan anak-anak tidak bisa juga memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya akhi at-talib, mallazi yadullu ala hadzal ma'na min suratil Masad. Wahai saudaraku siswa-siswi, katanya di sini, mana yang menunjukkan makna ini? Ya. Mana yang menunjukkan maksud yang nomor 3 ini dari surat Al-Masad? Nah, nanti antunna catat ya, mana yang menunjukkan hal tersebut di dalam surat Al-Masad. Kemudian yang keempat, al-jaza'u min jinsil amali, falamma kanat ummu jamil tahmilul hataba allazi fihi syauq wa talaqihi fi tariqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ja'alaha Allahu muqabilu zalika tahmilu fi unuqiha hablan min lifin fin nari yaumal qiyamati. Nomor 4, balasan adalah termasuk jenis amal, jenis perbuatan. Tatkala Ummu Jamil ya membawa kayu bakar, yang di kayu bakar tersebut ada durinya, dan dia melemparkannya di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya muqabilu zalik, balasan hal tersebut adalah bahwasanya Ummu Jamil akan memikul di lehernya tali dari rajut finnar ya, dari rajut dari api neraka di hari kiamat. Nomor 5, lamma kana al-jidu min ashrafi mawatin al-mar'ah haitsu tad'u alaihi al-qiladah liz-zinah, ahana Allahu imra'ata Abi Lahabin fil akhirati bi an ja'ala fi jidiha zalika al-habla min al-lifi al-khashini tu'azzabu bihi fin nar. Nomor 5, faidah dan istinbat hukum yang diambil dari surah Al-Masad adalah tatkala leher adalah tempat yang paling mulia bagi seorang wanita, di mana diletakkan di leher tersebut kalung ya, untuk perhiasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghinakan istri Abi Lahab di akhirat dengan menjadikan di leher istri Abi Lahab tersebut tali dari rajut yang kuat, yang dia diazab dengan tali tersebut di neraka ya. Jadi seorang wanita jika dia memakai kalung maka itu akan membuat dirinya indah, akan membuat dirinya cantik. Tapi Allah hinakan istri Abi Lahab karena dia menghalangi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya seorang wanita ya akan menjadi penghuni neraka jika dia membantu ya, atau jika dia berbuat kejahatan ya, jika dia berbuat kejahatan atau jika dia ya melakukan makar. Taib, asarus sulukiyah ahzaru min ilhaqi al-adha bi ahadin minan nas. Jadi kita asar sulukiyahnya apa? Ya, bekas atau pengaruh ya sikap kita di apa pesan moral
yang akan kita ambil dari surat Al-Masad ini. Jadi kita harus menghindari ahzaru min ilhaqil adha. Kita harus berhati-hati, ya. Kita harus berhati-hati ya, mengganggu seseorang, ya, dari kalangan manusia. Artinya kita harus berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang. Kita juga harus berhati-hati dari melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu seseorang. Dan juga kita harus berhati-hati dalam, ya, mengambil sikap ketika kita hendak menyikapi seseorang. Kemudian kita lanjut di halaman setelahnya. At-taqwim. Ada pertanyaan di sini. Soal yang pertama, limanil khitab fi qawlihi ta'ala. Jadi, ya, akhwat sekalian, itu ada pertanyaan-pertanyaan, ya, dari 1 sampai nomor 8. Apa pertanyaannya? Mungkin saja nanti soal UTS kita Ustadz akan ambil dari sini. Oleh karenanya antunna baik-baiklah dan pelajari dengan baik. Soal yang pertama, limanil khitabu fi qawlihi ta'ala qul. Untuk siapa, ya, khitab, lawan bicara, dalam firman Allah Subhanahu wa taala qul? Ya, pasti antunna sudah tahu ya jawabannya. Kemudian yang kedua, fassir qawlahu ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala walam yakun lahu kufuwan ahadun. Nah, coba tafsirkan itu. Yang ketiga, ini dijawab saja di buku tulis antunna. Bisa jadi ini keluar ketika ujian, ya. Yang ketiga, uzkur ismaini min asma'illahi ta'ala al-waridati fi suratil Ikhlas. Sebutkan 2 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Ikhlas. Kemudian nomor 4, sil bainal ayati al-amud bainal ayati fil amudi A wa bainal ayati allati tadullu ala ma'naha fil amudi B. Jadi kita harus sambungkan antara ayat yang ada di kolom A dan di antara ayat yang menunjukkan maknanya di kolom B. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Nah, itu kita coba gariskan di mana dia. Kita cuma menghubungkan saja, ya. Taib. Nomor 5. Bayyin dilalata suratil masadi ala sidqil Qur'anil Karim. Nomor 5 soalnya adalah jelaskanlah bukti surat Al-Masad terhadap kebenaran Al-Quran Al-Karim. Ya, jelaskan dilalah, bukti surat Al-Masad atas kebenaran Al-Quran Al-Karim. Nah, di situ kan sudah kita bahas tadi, ya. Di situ ada istimbat hukum, ya, al-fawaid dan istimbat surat Al-Masad.
Kemudian soal yang keenam, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan adalah termasuk dari jenis amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya baik, ya, maka kita akan mendapatkan amal yang baik, ya, balasan yang baik. Kalau dia perbuatan yang buruk, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, seperti itu. Masil li zalika min khilali suratil masad. Contohkanlah yang berkenaan dengan kaidah ini dari surat Al-Masad. Kemudian yang ketujuh, soal yang ketujuh. Lam tanfa' Aba Lahabin qarabatuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakana min ashabin nari ma'a annahu ammun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermanfaat kerabatnya Abu Lahab, padahal kerabatnya Abu Lahab, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab menjadi ashabin nar, menjadi penghuni neraka. Ma'annahu amun nabi, padahal Abu Lahab itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bisababi kufrihi wa adami imanihi. Dan hal tersebut karena sebab kekafirannya, keingkarannya, dan wa adamu imanihi, dan tidak beriman, ya, wa adamu imanihi, dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uzkur isnaini lam tanfa'huma qarabatuhuma minal anbiya'i bisababi kufrihima. Sebutkan dua, ya, sebutkan dua contoh yang kerabat keduanya tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat bagi keduanya dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab kekufurannya. Ma'a dzikri ismis surah allati jaa fiha dzikruhuma, dan juga sebutkan nama surat yang menjelaskan keduanya. Jadi akhwat sekalian, ada di antara anbiya, ada di antara para nabi, ya, alaihimus salatu wassalam, yang kerabatnya tidak berguna, ya, yang kerabatnya tidak dapat manfaat dari nabi tersebut. Kira-kira siapakah itu? Misalkan anaknya tidak bisa diberikan manfaat, atau istrinya tidak bisa ditolong oleh nabi tersebut. Siapa kira-kira nabi tersebut? Nah, sebutkan dua nabi, ya, dan juga sebutkan, ya, suratnya. Di surat apakah itu? Yang kedelapan, soal yang kedelapan. Balagha al-musyrikuna fi ilhaqil adza bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uzkur ba'da suwari zalika fi dhawi surati Al-Masad. Balagha al-musyrikuna, ya, kaum musyrikin sampai, ya, tahapan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sebagian gambaran tersebut, ya, sesuai dengan surat Al-Masad. Artinya kita di soal nomor 8 ini disuruh untuk, ya, dari sisi mananya surat Al-Masad tersebut, ya, ada gangguan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di halaman berikutnya, nah, di sini ada adhif lima'lumatika, ya, ada tambahan, ya, untuk
Di halaman ini kita akan ada penambahan ma'lumah, penambahan pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Apa itu? Sifatullah Azza wa Jalla. Al-muslimu yatamassaku bima warada fi kitabillahi wa ma sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu yatamassaku bima warada fi kitabillah. Seorang muslim harus berpegang teguh terhadap apa yang datang di dalam Al-Qur'an, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya alal wajhil laik, sesuai yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tamsilin, tanpa adanya penyerupaan, ya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin dari segi penamaan sama dengan manusia, seperti misalkan melihat, berbicara, memandang, ada tangan, tapi tidak sama dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Wa hazihi min ahammi masailit tauhid. Dan ini adalah termasuk yang paling penting dari masalah-masalah tauhid. Fallahu subhanahu wa ta'ala bayyana fi kitabih al-aziz asma'ahu wa sifatahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di kitabnya yang mulia nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa karrara zalika fi mawdi'a katsiratin hatta yu'rafu Allahu Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Dan wa karrara zalika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi hal tersebut di banyak sekali tempat hingga dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa bidzalika ya'lamul ibadu rabbahu wa rabbahum wa khaliqahum fayad'unahu biha wa ya'budunahu ala basiratin. Wa bidzalika, dan oleh karena itu, seorang hamba mengetahui Rabb mereka dan pencipta mereka, fayad'unahu biha, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, atas pengetahuan, ya. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, ala basiratin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi, akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut. Tayyib. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita di halaman berikutnya. Ini udah habis ya. Ini sudah habis pembahasan kita. Pembahasan kita ini sudah habis di Al-Wahdah As-Saniyah. Sekarang kita masuk di Al-Wahdah As-Salisah. Al-Wahdah As-Salisah. Nah, di Wahdah As-Salisah ini kita akan belajar
dua surat An-Nasr dan surat Al-Kafirun, yaitu fadlu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa quwwatu tauhidihi, ya, tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa kuat tauhidnya. Taib. Kemudian ya, kita coba baca dua surat ini dengan baik dulu ya. Tentunya kalian sudah hafalkan surat ini. Adakah di antara kalian yang belum hafal? Insyaallah kalian akan hafal ini ya. Taib. Akhwat sekalian, ini coba Ustaz baca dulu ya dua surat ini. Kita awali dari surat An-Nasr ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Tayyib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun ya. Ustaz baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tayyib. Nah, sebagaimana biasa, kita harus tahu dulu ya, apa yang akan kita inginkan dari dua surat ini. Tayyib. Kita maza uridu an ata'allam. Apa yang ingin saya pelajari dari dua surat ini? Yang pertama, uridu an, saya ingin. Ahfadha. Yang pertama adalah uridu an ahfadha suratai An-Nasri wal Kafirun. Saya ingin menghafal dua surat An-Nasr dan Al-Kafirun hifzan mutkinan, dengan hafalan yang mantap, hafalan yang kuat ya. Kemudian yang kedua, apa yang ingin saya pelajari dari dua surat ini? Uridu an uwaddiha ma'ani al-kalimatil gharibah fi suratai An-Nasri wal Kafirun. Yang kedua adalah saya ingin menjelaskan makna, menjelaskan maksud makna ya, makna-makna kalimat atau kata-kata yang asing di dua surat An-Nasr dan Al-Kafirun, di dua surat An-Nasr dan Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, uridu an ufassira suratai An-Nasri wal Kafirun tafsiran saliman. Saya ingin menafsirkan dua surat An-Nasr dan Al-Kafirun ya. Saya ingin menafsirkan dua surat An-Nasr dan Al-Kafirun dengan tafsir yang bagus, dengan tafsir yang baik.
Kemudian yang keempat, ubayyinu sababa nuzuli suratil kafirun. Yang keempat, saya ingin menjelaskan sebab turun surat Al-Kafirun. Yang kelima, uridu astantija. Saya ingin mengambil hasil, ya, mengambil kesimpulan, mengambil intisari dilalah surat An-Nasr, ya, mengambil intisari, ya, bukti surat An-Nasr terhadap keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian yang keenam, uridu an astantija, saya ingin mengambil kesimpulan, mengambil istifadah, mengambil faidah asarus salah wa tasbih wa istighfar fi hayatil muslim. Saya akan mengambil kesimpulan, ya, pengaruh salat, tasbih, mengucapkan subhanallah, tasbih dan istighfar di kehidupan seorang muslim. Taib. Kemudian kita lanjut di sebab nuzul suratil kafirun. Sebab turun surat Al-Kafirun. Kenapa, ya, surat Al-Kafirun diturunkan? طيب ذكر في سبب نزول هذه السورة أن المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله تعالى سنة. Disebutkan, ya, pada sebab turun surat ini, ya, di sebab turun surat ini bahwasanya kaum musyrikin aradu 'alan nabi, mereka, ya, memaparkan kepada Nabi SAW an ya'budullah, bahwa mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi setahun saja. Fi muqabili an ya'budan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-asnama sanah, dengan imbalan, ya, muqabil artinya mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala setahun, tapi harus dengan imbalannya, ya, harus dengan kebalikannya, ya. Kebalikannya adalah Nabi SAW menyembah patung-patung tersebut setahun juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini. Dan di dalam surat tersebut ada pernyataan al-bara'ah minasyirik. Di dalam pernyataan tersebut ada, ya, berlepas diri dari syirik. Itu dia. Jadi sebab turunnya ayat surat sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah karena orang musyrikin mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun. Kebalikannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga harus menyembah Tuhan mereka setahun. Nah, ini enggak bisa lah seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Taib. Kemudian kita coba masuk di halaman selanjutnya. Nah, jadi di situ ada maudhu' suratain. Apa tema dua surat ini? Yang pertama, tema surat An-Nasr. Apa kira-kira tema surat An-Nasr? Ya. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa tema suratnya? Kemudian yang B, maudhu' suratil kafirun. Tema surat Al-Kafirun. Ikhtar minal jumalil ati al-maudhu' al-munasib li kulli surah. Pilihlah
kalimat-kalimat berikut ini, ya, yang sesuai dengan tema setiap surat di atas. Yang pertama, adalah wa'du nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nasri, yaitu janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, intisyaru dinil Islam. Yang ketiga adalah menyebarnya agama Islam. Mana kira-kira yang cocok? Nah, kalian pilihlah ya mana kira-kira yang cocok. Jadi tema surat An-Nasr apa? Ya, tema surat Al-Kafirun itu apa? Nah, kalau Ustadz milih yang pertama, adalah intisyaru dinil Islam, menyebarnya agama Islam. Surah Al-Kafirun temanya adalah tauhid uluhiyah, ya, tauhidul uluhiyah. Tayyib, akhwat sekalian, di situ ada ma'ani al-kalimat. Apa itu ma'ani al-kalimat? Ma'ani kalimat adalah makna-makna kata yang asing, ya, atau yang gharib. Al-kalimah afwajan mutataliyatan. Afwajan itu artinya adalah mutataliyatan, berturut-turut, ya, berturut-turut. Setelah ini, setelah ini, itu maksudnya, ya. Tayyib, tafsir surat An-Nasr, ya. Kita coba menafsirkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berturut-turut, secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Nah, tafsirnya apa? Iza jaa nasrullah, apa tafsirnya? Nasrullahi laka ya Muhammad al a'daika wahum kuffaru Quraisy. Apabila telah datang pertolongan Allah, maksudnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Muhammad atas musuh-musuh kamu, wahum kuffaru Quraisy, dan mereka adalah orang kafir Quraisy. Itu dia tafsir idza jaa nasrullah. Wal fath, itu adalah fathu Makkah. Ternyata kemenangan adalah maksudnya adalah fathu Makkah. Ya, fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia. Manusia di sini maksudnya adalah min qabailil Arab, dari kabilah-kabilah Arab, dan kamu melihat kabilah-kabilah Arab yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa agama Allah itu? Huwal Islam wa huwal Islam, dan dia adalah agama Islam. Afwajan, ya, maksudnya adalah mereka masuk ke dalam agama Islam biduni qitalin, tanpa adanya peperangan. Gitu dia. Jadi wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat kabilah-kabilah Arab masuk ke dalam agama Islam tanpa adanya peperangan. Afwajan secara jama'atin. Jama'atin. Talu jama'atin. Secara bergelomboran, ya.
Jamaah itu bergerombolan. Setelah ini, setelah ini. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah. Ya, fasabbih maksudnya adalah aktsir minat tasbih wal istighfar. Perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Itu dia. Innahu kana tawwaba. Ya, tasbih itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, gitu ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Innahu kana tawwaban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Katsirul qabuli littaubah ala man taba min ibadihi. Maksudnya adalah banyak menerima taubat bagi orang yang ingin bertaubat dari kalangan hambanya. Nah, ini adalah tafsir ya surat An-Nasr ya. Tafsir surat An-Nasr. Tafsir surat An-Nasr. Tuh. Jadi kita sudah tahu bahwa iza jaa nasrullah adalah nasrullahi laka ya Muhammad ala a'daika wa hum kuffaru Quraisy. Wal fath ay maksudnya adalah fathu Makkah. Wa ra'aitan nas di situ adalah min qabailil Arab. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dinillah wa huwal Islam ay yadkhuluna fihi min duni qitalin. Afwajan ay jama'atin talu jama'atin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ay aksir minat tasbihi wal istighfari innahu kana tawwaba. Yani kasirul qabuli littaubati ala man taba min ibadihi. Naam. Masya Allah. Kemudian akhwat sekalian, kita masuk di pembahasan berikutnya lagi. Tafsir surah Al-Kafirun ya. Tafsir surat Al-Kafirun. Bagaimana tafsir surah Al-Kafirun? Taib, tafsir surah Al-Kafirun. Qul ya Muhammadun. Qul ya Muhammad. Qul, katakanlah. Di siapa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di sini? Ya, tafsirnya apa? Qul ya Muhammad, berarti khitabnya, lawan bicara di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammadu ya ayyuhal kafir, ya ayyuhal kafirun. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud orang kafir di sini? Al-khitabu li kuffari Quraisyin. Maka khitabnya, lawan bicaranya al-kafirun di sini maksudnya adalah orang kafir Quraisy. Wal muradu kullu kafirin billahi ta'ala. Ya. Dan maksudnya dalam ayat ini, walaupun dia tertuju pada orang kafir Quraisy, tapi maksud sebenarnya adalah setiap orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya adalah apa yang kalian sembah. Yang kalian sembah adalah minal asnami wal ausan, ya. Yang kalian sembah adalah patung dan berhala. Wala antum, dan tidaklah, dan kalian tidak, ai madumtum ala kufrin, ya, maksudnya wala antum di situ adalah madumtum ala kufrin, selama kalian masih kafir. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya dan kalian tidak selama kekafiran kalian menyembah apa yang aku sembah. Wa huwallah, apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, ma'abud,
Ma'abud itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Allah, ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya adalah fil mustaqbal, ya. Akan datang. Ya. Maksudnya apa? Selamanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku tidak menyembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Artinya selamanya kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum wali yadin. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Agama kalian apa? Wahwal kufur, kekafiran, pengingkaran terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Wali dini, dan bagiku agamaku, yaitu agama Islam. Wal murad bihazil jumlah, maksud dari kalimat ini adalah al-bara'atu mimma alaihil musyrikun min ibadati ghairillahi ta'ala, ya. Berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya, dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ, ya, kalian catat apa firman Allah Subhanahu wa taala kira-kira di situ, ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kira-kira di situ, ya. Thayyib, ya. Jadi antunna cari ayat yang berkaitan dengan al-bara'atu mimma alaihil musyrikun min ibadati ghairillah. Di sini antunna bisa juga, ya, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tayyib. Kemudian kita masuk di sesi berikutnya. Akhi at-talib, ya. Saudaraku siswa, ba'da an tamakkanta min tafsir al-ayatis sabiqah, setelah engkau bisa menafsirkan ayat yang telah lalu, yatawaqqa'u minka an takuna qadiran ala tafsiril kalimatit taliyah. Maka dapat, ya, terwujud dari kamu, ya, bahwasanya kamu bisa menafsirkan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, jadi antunah, ya, tafsirkan kata-kata berikut ini seperti al-fathu, tawwaba, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu kan udah bisa lah antunah, ya, menafsirkan kata-kata berikut itu, ya. Tayyib. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang masalah al-fawaid. Al-fawaid di sini, ya, yajibu ala kulli muslimin an yatazakkara ni'amallahi ta'ala alaihi. Yang pertama, wajib bagi seorang muslim mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Wa an yashkurahu subhanahu 'alaiha, dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Qaulan wa amalan, baik secara ucapan ataupun secara amalan. Yang kedua, man abada ma'allahi ghairahu fa ibadatuhu mardudatun alaihi. Siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma'allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tertolak. La yaqbaluhallahu taala minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah darinya. Yang ketiga, Allah taala wahidun fi uluhiyatihi fala syarikalah.
Allah Subhanahu wa taala itu satu di dalam uluhiyahnya, maka tidak ada syarikalah, maka tidak ada sekutu baginya. Fala yajuzu sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairihi, maka tidak boleh memalingkan sesuatu dari macam-macam jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yustahabbu lil muslim ay yakthura min qawli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli iktidaan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yaf'alu dzalika katsiran. Nomor 4, disunnahkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yaf'alu dzalika katsiran. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan hal tersebut. Baik. Kemudian yang kelima, fi suratin Nasri, ya, bayanu annal islama sayantashiru. Ingat, tadi kan maudhu'nya, temanya adalah intisyarul Islam, ya, intisyaru dinil Islam, menyebarnya agama Islam. Nah, di poin yang kelima ini fawaidnya, faidah dan istinbat hukum yang bisa kita ambil dari surat Al-Kafirun adalah pada surat An-Nasr. Ya, pada surat An-Nasr ada penjelasan bahwasanya Islam itu akan tersebar. Wa yadkhulu afwajun minan nasi fil Islam, dan masuk sekelompok manusia di dalam Islam. Ba'da an yaftahallahu ta'ala ala nabiyhi Makkah, setelah Allah Subhanahu wa taala membebaskan kepada nabinya kota Makkah. Wa hadza ma hadasa mimma yashhadu bi sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terjadi, ya, dan disaksikan dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu rasulun min rabbil alamin, dan bahwasanya dia adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Nomor 6, fi suratil kafirun, di dalam surat Al-Kafirun ada penjelasan, bayanun fi suratil kafiruna bayanun anna Allah subhanahu wahidun fi uluhiyatihi fala ma'buda bihaqqi ghairihi subhanahu. Di surat Al-Kafirun ada penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu, ya, fi uluhiyatihi, satu esa di dalam, ya, uluhiyahnya. Fala ma'budu bihaqqin ghairahu, maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7, al-bisyaratu binasrir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-7 adalah kabar gembira dengan pertolongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulu Makkah, dan masuk kota Makkah. Wa dukhulun nas, dan masuknya manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, secara berbondong-bondong. Dan wa qaruba ajalur rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 8, wujubul bara'ati minasyirki, wajib kita berlepas diri dari kesyirikan. Wa i'tiqadu butlani ma alaihi musyrikun, wa i'tiqadu butlani ma alaihi musyrikun min ibadati ghairillah, dan harus meyakini, ya, kebatilan akidah orang-orang musyrik, yaitu ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, akhwati sekalian, itulah yang dapat bisa kita pelajarin pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Sedikit surat Al-Masad dan surat Al-Masad, ya, faidahnya. Kemudian surat An-Nasr dan surat Al-Kafirun. Insyaallah kita akan sambung, ya, minggu depan
berkaitan dengan surah An-Nasr dan surat Al-Kafirun insyaallah taala. Demikian yang dapat bisa Ustaz sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu, ya, apa yang kita dapat pada hari ini. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.